Dulu namanya Azazil. Ya, kemudian diganti, dipanggil oleh Allah, disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata iblis. Iblis itu artinya bablas, ya. Maka iblis ablasa yang artinya bablas. Maknanya tuh tidak mematuhi aturan Allah atau menyalahi aturan Allah, kebablasan. Ya, akhirnya nggak taat sama Allah, maka dinamakan dengan iblis laknatullah alaih. Jadi iblis pimpinannya, jin adalah golongannya, setan itu adalah adjektif, sifatnya. Dan setan bukan cuman dari golongan jin, tapi juga ada dari golongan manusia. Makanya kalau kita bicara tentang setan, setan itu nggak cuman mencangkup jin, tapi banyak kok setan-setan yang berasal dari manusia. Coba kalau kita lihat bulan Ramadan waktunya puasa, itu banyak di rumah makan kaki-kaki yang bergantung, ya, di bawah hordeng-hordeng rumah makan. Itu kakinya milik jin apa manusia? Manusia. Ya, bukan manusia yang setan, tapi sifatnya syaitan, artinya buruk. Jadi setan itu maknanya buruk, bukan cuman jin tapi juga manusia. Ada suami ngelarang istrinya nutup aurat, berarti suaminya setan. Ada istri menghalangi suaminya untuk taat sama orang tuanya, berarti istri setan dong berarti ya, karena menghalangi kebaikan. Nah itu, dan setan itu bukan cuman manusia, bukan cuman jin, tapi kan setan itu adjektif, sekali lagi kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk namanya setan. Itulah kenapa kalau kita masuk kamar mandi, makanya saya bilang tadi di awal, kalau mau melakukan daily activity apapun itu, berawal dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Kita masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Bukan berarti yang membahayakan dalam kamar mandi itu cuman jin. Jadi ada orang, kalau dalam kamar mandi jangan mandi lama-lama ya, atau jangan nyanyi-nyanyi, jangan berkata yang gak baik. Kenapa? Karena setan itu tempatnya di kamar mandi. Bukan cuma setan dari golongan jin. Betul, memang para jin dan para setan itu paling senang tinggal di tempat yang lembab. Salah satunya kamar mandi. Tetapi bukan cuma dari golongan jin. Ada setan dalam bentuk penyakit. Berapa banyak kita lihat orang masuk kamar mandi kepleset meninggal, atau orang lagi mandi tiba-tiba wafat. Karena ada satu penyakit, saya pernah baca satu jurnal, pentingnya masuk kamar mandi itu pakai sendal. Karena dalam kamar mandi itu ada satu bakteri, saya lupa namanya, yang bakteri itu masuk ke dalam pori-pori kaki kita, dan itu bisa menyebabkan penyakit yang berat. Ada yang kena stroke, ada yang perubahan suhu dalam tubuhnya dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah ketika masuk kamar mandi, bukan cuman dari gangguan jin di dalamnya, tapi juga segala penyakit yang melingkupi kamar mandi dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu ya. Itu bedanya jin, iblis dengan setan. Maka kalau kita bicara tentang jin, keturunan iblis, atau para setan dari golongan jin, paling tidak ada 5 keturunan iblis. Ini saya rangkum. Yang pertama ada Zalanbur. Siapa Zalanbur itu? Zalanbur itu disebut dengan Sohibul Aswaq, setan atau jin yang ditugasinnya di dalam pasar. Makanya orang kalau ke pasar itu banyak yang ngelakuin dosa. Seburuk-buruk tempat, kata Nabi, adalah pasar. Wa khairul makan, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kenapa pasar dibilang dengan seburuk-buruk tempat? Karena berbagai macam manusia kita temukan di pasar. Ada yang mengurangi timbangan, ada yang mengurangi meteran, ada yang ngambil hak orang lain, ada yang berzina di dalamnya, ada yang saling, mohon maaf, kirim santet ilmu hitam, ya, yang satu jualan daging, yang satu juga jualan daging, yang satu buka toko kelontong, satu buka, yang satu rame, yang satu dengki.
Gimana saya bisa ngalahin toko sebelah? Maka banyak. Itu saya pernah ngelihat satu film yang ternyata isinya tuh banyak di pasar-pasar yang main hal-hal seperti itu. Ya Allah ya Rahman. Makanya orang masuk pasar dianjurkan untuk baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada doanya. Apa doanya ibu-ibu? Silahkan dicatat. Doa masuk pasar, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca lagi bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa ketika mau masuk pasar. Sebab apa? Di dalam pasar itu banyak jin. Salah satunya adalah Zalanbur yang bisikin orang, udah kurangin aja timbangannya, udah kurangin aja meterannya, udah kasih aja yang busuk. Berapa banyak kita melihat penipuan dalam pasar. Bang, ini jeruk berapa sekilo? 20.000 bu. Manis ya bang? Manis dong bu, ayo saya kasih coba nih bu ya. Dia udah pisahin mana yang memang manis-manis. Ini bu, cobain. Oh manis ya bang ya. Boleh gak satu lagi? Boleh bu. Begitu kita beli 2 kilo, 3 kilo, nyampe rumah itu jeruknya sepet semuanya. Pernah gak kita ngalamin seperti itu? Artinya tidak sesuai dengan ketika di awal akad. Jadi banyak yang dibisikkan oleh Zalanbur. Dan kita kenapa disuruh baca doa ketika masuk pasar? Sebab banyak dari kita yang israf, mubazir ketika masuk pasar. Ibu ke pasar niatnya cuman pengen beli cabai, daging, udang, ikan. Begitu masuk pasar akhirnya melipir beli jilbab, beli gamis, beli legging. Ini bukan hanya berlaku baca doa ketika di pasar tradisional, tapi juga pasar online. Ibu buka Shopee, buka TikTok, ya, apalagi beli Tokopedia. Kira-kira saya tanya, pas buka Shopee baca doa apa enggak? Minimal ketika kita buka Shopee, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Ustaz harus baca doa? Nah sekarang pasar online itu lebih ngeri bu daripada pasar offline. Ibu niatnya cuman pengen beli sabun cuci di Shopee, tapi lewat di beranda jilbab model terbaru, ya, bedak model terbaru, gamis model terbaru dan lain sebagainya. Akhirnya masukin keranjang. Makanya penyakit ibu-ibu yang pakai Shopee atau Tokopedia itu keranjangnya penuh. Harus ada yang dihapus salah satunya. Kenapa? Habisnya saya nafsu ustazah, saya masukin semua keranjang. Kenapa nggak langsung dibeli? Duitnya nggak ada. Biar nggak lupa masukin dulu ke keranjang gitu ya. Nah itu it's okay, nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya keranjang penuh itu tanda kita orang yang matang. Dipikir dulu, masukin aja keranjang dulu. Belinya penting atau enggak saya pikirin lagi nanti. Tapi kalau ada orang yang nggak masukin keranjang, langsung itu beli langsung, dibeli langsung. Oh berarti nggak ada kesimpulan dulu dalam dirinya, penting atau tidak. Maka kalau kita pengen melihat ini kebutuhan atau sekedar keinginan, minimal lihat hal tersebut 3 kali. Ibu nih mau beli apa, misalkan jilbab, ya. Begitu sampai paket ke rumah, suami yang nerima, mah kok perasaan dari kemarin beli jilbab mulu sih mah? Iya pak, ini jilbabnya beda. Emang warna apa? Merah pak. Astagfirullah mah, sini kita datang ke lemari. Kenapa pak? Perasaan ini warna merah dari atas sampai bawah udah ada mah. Pak, merah itu kan macamnya banyak pak. Ada merah darah, ada merah ati, ada merah marun, ya, ada merah bendera, ada merah cabe, oh iya, macam-macam tuh ya. Itu baru merah bu. Belum lagi biru, hijau, kuning, itu macam-macam ya bentukan dan nama-namanya. Ya Allah, maka yang baik adalah difikir terlebih dahulu. Penting gak ya? Cuman ingin atau kebutuhan? Butuh atau cuma nafsu saja? Nah itu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Jadi ada banyak macam-macam
Setan pertama ada Zalanbur, sahibul aswaq, tinggalnya di pasar. Ini suka godain orang yang ada dalam pasar. Yang kedua, ada yang disebut dengan sabur. Siapa itu sabur? Sahibul masaib. Setan dari kalangan jin yang tugasnya godain orang yang sedang tertimpa musibah. Makanya berapa banyak orang yang tertimpa musibah, mereka nggak kembali kepada Allah. Sekali lagi, tema kita melibatkan Allah dalam segala hal, menenun ketenangan, menuai keberkahan. Ada orang yang diuji sama Allah, ditimpa musibah, dia nggak langsung buru-buru kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ufawidu amri ilallah. Saya kembaliin semuanya kepada Allah. Saya punya suami ganteng milik Allah. Saya punya anak-anak lucu milik Allah. Saya punya harta banyak, kemewahan milik Allah. Semua kembali kepada Allah. Dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang saya pegang cuman titipan. Kalau orang memahami makna ini dengan seksama, maka dia nggak lagi ketika tertimpa musibah menyalahkan Allah. Mohon izin ibu-ibu. Berapa banyak orang yang ketika tertimpa musibah itu nyalahin Allah, ngedikte Allah, mojokin Allah. Ya Allah, Engkau nggak sayang sama aku ya Allah. Aku terus yang diuji ya Allah. Berat ujianku. Aku ngelihat orang hidupnya enak, kenapa aku kayak gini ya Allah? Engkau nggak adil sebagai Tuhan wahai Allah. Banyak kita yang tidak kembali kepada Allah, bahkan akhirnya memuji Allah, malah menyudutkan Allah. Kira-kira saya tanya, dosa atau tidak ibu-ibu? Dosa atau tidak? Kenapa kita bisa demikian? Salah satunya karena tauhid kita yang kurang. Kedua, karena ada setan namanya sabur yang bisikin kita, sahibul masaib, bisikin orang yang lagi kena musibah. Apa kata setan ngebisikin? Bu, kesian banget hidup ibu ya, udah sengsara, ditinggal suami, Allah nggak adil emang, nggak pernah sayang sama ibu. Tuh yang bisikin tuh sabur. Namanya setannya sabur. Kalau yang tadi di pasar namanya zalanbur. Ya, ini biar apal ibu-ibu. Ya, zalanbur ada sabur. Jadi orang yang setan yang bisikin ketika tertimpa musibah, sabur. Ada lagi yang ketiga namanya a'war. Siapa itu a'war? Sahibuz zina. Setan yang bisikin orang biar berbuat zina. Ini salah satu ujian berumah tangga, pasangan suami istri, ya. Banyak orang yang menikah ketika dia melihat pasangannya iglaq, al-iglaq, tertutup kebaikannya, cahaya pasangannya tertutup, kecantikan istrinya tertutup, tapi tatkala dia ngelihat pasangan orang lain, indahnya bukan main. Penting tiap habis sholat gak ketinggalan ibu-ibu doa yang sering dibaca, disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun. Qurrata ayun tuh maknanya bukan cuman menyejukkan mata, tapi menyejukkan hati. Orang kalau hatinya sejuk maka akan lari ke mata. Tapi yang nyejukin mata belum tentu nyejukin hati. Kita ngelihat orang cantik bu, pak, orang ganteng, tapi cuman cantik dan ganteng, gak berakhlak, ngomongnya kasar, kotor, kelakuan yang gak baik. Sejuk gak hati kita ngelihatnya? Enggak. Tapi ketika kita ngelihat ada orang gak begitu cantik, gak begitu tampan, tapi demi Allah, Masya Allah, ngelihat akhlaknya, tutur ucapannya, hati kita tuh tenang. Itu yang disebut dengan qurrata a'yun. Makanya kalau pengen istri menundukkan pandangan, kalau pengen suami menundukkan pandangan, kuncinya lihatlah selalu kebaikan yang ada dalam pasangan. Jangan cuma dilihat keburukannya saja. Maka ada setan yang namanya a'war. Itu ngipasin kita biar zina. Zina mata, zina mulut, zina hati, zina telinga, bahkan zina fisik. Apa kata setan? Bu. Coba lihat tuh suaminya tetangga, kenapa?
ganteng banget ya, beda sama laki kita. Iya ya, mirip sama opa-opa Korea tuh, laki tetangga. Laki kita mah pas kita lihat, astagfirullahaladzim. Coba lihat bu, udah ganteng, ngasih nafkahnya besar. Istrinya kalau ulang tahun diajak staycation kemana, minimal dikasih emas 50 gram. Coba deh lihat suami ibu, ganteng enggak katanya, ngasih kagak pernah, nafkah juga empot-empotan. Kira-kira bahagia apa enggak? Akhirnya kita mikir gara-gara dibisikin sama Awar. Iya juga ya, ngapain saya bertahan sama model laki kayak gini. Ketemulah acara reunian dengan para mantan. Nah, kata ibu-ibu, ketemuanlah acara reunian dengan para teman-teman lama. CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, cinta dalam hati lah dulu waktu sekolah. Ketemu, tukeran WA. Apa kabar? Alhamdulillah. Anak berapa? 3. Kamu berapa? 2. Oh iya, mudah-mudahan sehat ya. Iya. Oh, awalnya nanya kabar gimana? Alhamdulillah sehat. Ujung-ujungnya saling curhat rumah tangga. Dan tahu nggak ibu-ibu, cara Awar ya, sohibuz zina, ini setan yang bisikin zina, itu cara kerjanya awalnya membisikkan seseorang untuk nyaman dulu satu sama lain, membuka kekurangan pasangan. Makanya ada yang disebut dengan zina muhson, ada yang disebut dengan zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, masing-masing punya pasangan. Tapi kalau ghairu muhson, yang ngelakuin masing-masing lajang, perawan sama bujang. Hukumannya lebih ringan kalau zina, apa? Dicambuk 70 kali. Kenapa lebih ringan daripada orang yang sudah menikah? Yang satu sudah punya suami, yang satu sudah punya istri, berzina. Hukumannya apa? Dikubur setengah badan, dirajam, dipukuli batu sampai mati. Harusnya hukum Islam ya begitu. Tapi kan di Indonesia nggak begitu. Kalau di Indonesia begitu, saya rasa yang zina muhson sedikit karena takut ketahuan, wah ada perselingkuhan. Yang satu masih punya istri, yang satu sudah punya suami. Diarak, muterin kampung, dikubur setengah badan, dilempar batu sampai mati. Kenapa ustazah? Zina muhsan atau zina orang yang sudah menikah hukumannya lebih berat. Islam itu lebih menghukum berat orang yang sudah menikah kemudian berzina. Sebab orang yang sudah menikah tatkala dia berzina, dia sudah melanggar satu, dia punya pasangan halal tapi dia datangin yang haram. Betul gak ibu-ibu? Allah udah kasih yang halal. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya. Bergerak, bergeser tuh arsy tuh, berguncang. Misaqan ghalizun, udah tuh halal. Udah dikasih yang halal, cari yang haram. Murka Allah, makanya hukumannya lebih besar. Dan yang kedua, orang yang sudah menikah itu dan sudah punya pasangan, dia sudah tahu rasanya al-wat'u, al-jima', rasanya nikmatnya hubungan intim. Makanya karena dia tahu rasanya nikmat dan dia nggak bisa menahan syahwatnya, hukumannya lebih berat. Beda sama yang lajang dan perawan, itu kan nggak tahu rasanya gimana. Ada yang zina pertama kali walaupun dua-dua sama-sama tidak boleh, berdosa. Zina itu hukumannya berat, ya. Tetapi kenapa yang muhson lebih berat? Karena tadi, siapa orang yang mampu menjaga kesuciannya, dia sudah punya pasangan yang halal, dia tahu rasanya nikmatnya hubungan suami istri, tetapi dia tahan karena punya rasa takut kepada Allah. Ini lebih mulia. Kalau yang lajang, yang perawan, mereka nggak tahu rasanya. Ada yang karena penasaran gimana sih. Tapi kalau orang yang sudah menikah lebih mudah melakukan zina sebab sudah tahu bagaimana sih rasanya. Gitu ya ibu-ibu ya. Makanya pentingnya baca bismillah. Keluar rumah, suami mau berangkat, istri mau kemana-mana, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
biar terhindar dari setan. Zalambur, sabur, awar ya. Ada yang keempat, itu namanya masud. Masud itu sohibul akhbar, setan yang membisikin manusia agar rajin gibahin orang, memberikan berita-berita hoax. Nyatanya dosa yang paling sering kita bikin adalah dosa gibah, Bu. Mungkin kalau tadi ngurangin timbangan zina ataupun yang lainnya mungkin enggak, tapi zina dengan lisan, Masya Allah, berat banget. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, zina itu renyah enggak? Zina itu renyah enggak? Gibah itu renyah enggak? Renyah. Gibah itu kriuk apa enggak? Kriuk ya Bu ya. Mencari tahu kekurangan orang, kesalahan orang, itu menyenangkan atau tidak? Ini saya maunya jor-joran jawabannya nih. Ya, ketika keburukan orang kita omongin, itu seru apa enggak? Seru. Makanya berapa banyak orang yang hobi gibah? Karena kita lebih seneng ngurusin hidup orang daripada hidup kita sendiri. Ya, ada istilahnya tuh apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan bisa kelihatan sama kita. Artinya kesalahan orang kecil, tapi besar sama kita tuh, dihambur-hamburin, disebarin, tapi kesalahan diri kita nggak pernah kita sadari. Makanya orang sekarang mau gibah itu mudah, ibu-ibu. Gibah zaman sekarang itu lebih berkembang, bukan cuman via lisan, ya, tapi ada yang via jempol. Saya pernah lihat itu di TikTok, gibah kor namanya. Dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek itu ada ekspresi gibahnya masing-masing. Dan ternyata ekspresi gibah setiap orang itu sama ya. Gak ngelihat usia, yang anak kecil, yang laki-laki, ibu-ibu, sampai yang tua sama ekspresi gibahnya. Apa? Matanya melotot, mulutnya mingkem sambil manyun. Ya Allah katanya. Ya Allah katanya ya. Itu tandanya lagi seru yang dibicarain gitu ya Bu ya. Ya Allah. Jadi ada orang yang lisannya keep silent, diem, gak ngomong sama sekali, tapi yang bermain jempolnya. Berapa banyak kita lihat sekarang akun fake, akun fiktif, no name, gak ada namanya, ikut nimbrung. Apa yang lagi rame sekarang? Oh, Ahmad Dhani sama Maya Estianti katanya. Waduh, mulai nimbrung. Apa yang lagi rame sekarang? Oh, pernikahan El dan Shiva katanya. Rame juga media sosial. Gak tahu tuh siapa yang nulis, yang penting ikut komen. Mulutnya gak dosa, tapi jempolnya yang bikin dosa. Bahkan banyak grup-grup WA yang namanya grup pengajian, tapi isinya buat gibahin orang. Maka grup itu dinamakan dengan grup MGF, bukan MBG Bu, tapi MGF. Apa MGF? Majelis Gibah Forever. Itu grup WA ya. Ya Allah, isinya 50 orang. Kata yang bikinnya, adminnya, kita bikin grup satu lagi ya. Kenapa? Karena ada si itu tuh dalam grup. Kenapa Bu? Ya dia mah jangan diajak ngobrol. Ya, soalnya yang kita obrolin tentang dia, katanya. Waduh, bikin grup-grup yang lainnya. Tapi ada tingkatan gibah yang lebih tinggi lagi dari mulut dan jempol Bu. Apa itu? Gibah via mata. Kawannya baru datang di taklim, di masjid, di satu perkumpulan, datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kawannya nengok ke kawannya sebelah. Shh. Itu cuman mata loh mainnya Bu. Makanya kalau ada orang gibahnya sudah via mata, saya yakin itu orang satu frekuensi tukang gibah memang sehari-harinya. Karena udah ngerti, gak usah pakai mulut, gak usah pakai jempol, mata. Oh, itu matanya dong yang bermain gitu ya. Nah, ini ternyata ada setan yang namanya masud, sohibul akhbar, yang demennya bisikin kita buat gibah, nyebarin berita hoax. Senang tuh kita gibahin orang. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya tadi saya bilang, keluar rumah baca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar anggota tubuh kita berat ngelaksanain maksiat, gitu ya Bu ya. Dan ada yang kelima, ini yang sering disebut dan sempat hits namanya
ya beberapa bulan terakhir ini, namanya jin dasim. Ya, bahkan jadi sebutan ibu-ibu kepada perempuan-perempuan yang suka ngerebut, itu si dasim tuh katanya. Si dasim, padahal dasim itu setan dari golongan jin. Ini yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa amma dasim fahuwa sahibul buyut. Dasim itu adalah setan yang tugasnya di rumah, ngegodain anggota keluarga, biar apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, biar mereka cerai, pisah, bercerai. Itu dasim. Maka penting untuk menghindari gangguan dasim itu apa? Sekali lagi, libatin Allah. Mau keluar rumah baca doa, mau masuk rumah juga baca doa, minimal salam, assalamualaikum. Mau ada orang gak ada orang, salam masuk rumah. Sebab dasim itu bakal masuk ke rumah kita bareng sama kita yang gak pernah baca doa ketika masuk rumah. Itu ngintil tuh dia tuh. Tapi ketika ibu assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, itu gak jadi dasim. Dia cuma depan pintu rumah, gak berani, karena rumah itu sudah dimulai dengan kalimatullah. Ini kalau bahas dasim panjang ya. Insya Allah lain waktu lah kita bahas tentang jin dasim, sohibul buyut gitu ya. Maka ini yang bikin kisruh rumah tangga. Suami istri rasanya berantem tiap hari. Gedek, kalau kata orang Cinere, bahasa Betawinya gedek bu. Lihat laki gedek, ya Allah gedek bener gue lihat laki katanya. Nah itu Allah cabut as-sakinah sebab ada yang ikut nimbrung. Jadi dasim ini bukan cuma ikut membuat konflik dalam rumah tangga, tetapi juga ikut campur dalam hubungan suami istri. Makanya tadi penting, Allahumma janibni syaiton wa janibna syaiton ma razaqtana. Siapa orang yang kalau mau hubungan suami istri dia tidak menyebut nama Allah, maka bersiaplah pasangannya pun akan dinikmati oleh jin dasim, si syaitan ini. Makanya penting, beda anak yang dilahirin emak bapaknya baca bismillah sama emak bapaknya nggak mulai dengan bismillah. Makanya kalau ada ibu punya anak kok, kalau kata bahasa kita gini bu, susah bener nih anak dinasehatin ya. Masya Allah nih anak bener-bener susah banget nurut sama orang tua. Boleh jadi. Ini kita refleksi diri masing-masing. Mungkin dulu pas kita bikin nggak nyebut nama Allah, makanya si dasim ikut nimbrung. Ini salah satunya. Maka sekali lagi, libatkan Allah dalam segala hal, karena kunci melibatkan pada Allah adalah satu. Ciri orang yang bertakwa itu, kata Imam Ali karramallahu wajhah, al-khawfu bil jalil, dia takut sama Allah. Sebab dia faham CCTV Allah 24 jam mantau kita. Makanya yang Allah lihat bukan cuma kebaikan saya, tapi setiap keburukan. Saya yang sebenarnya bukan tatkala saya di keramaian, tapi saya yang sebenarnya tatkala saya sedang sendirian. Saat keramaian saya bisa bermuka dua. Orang melihat saya baik, orang melihat saya salih, orang melihat saya ahli sedekah, orang melihat saya ahli sholat sunnah, ahli puasa sunnah. Tapi itu yang dilihat orang di luar. Maka siapa saya sebenarnya tatkala saya sedang sendirian dan saya punya prinsip al-khawfu billah, saya takut sama Allah. Walau manusia nggak ngelihat saya, tapi saya tahu Allah mantau saya 24 jam. Maka orang yang hidupnya nggak pernah luput untuk melibatkan Allah, karena prinsipnya tadi, Allah tuh mantau saya 24 jam. Bukan cuma pengen mendapat ketenangan, tapi keberkahan. Sekali lagi, siapapun yang memulai harinya dengan bismillah dan mengakhiri harinya dengan alhamdulillah, maka di dalamnya Allah akan berikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Apa itu berkah? Bertambahnya rasa takut kepada Allah. Apa itu berkah? Tatkala segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita miliki semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu tanda keberkahan. Jadi kalau kita punya suami, suaminya ganteng tapi bikin kita jauh sama Allah, suaminya gak bawa keberkahan. Kita punya harta, harta itu makin bikin kita lalai dari Allah, maka harta itu gak berkah. Tapi segala sesuatu yang kita miliki, kalau membuat kita makin eling, cek orang Sunda nama, makin ingat sama Allah,
berarti tandanya berkah kehidupan kita. Karena semua yang kita lakukan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, bukan cuma daily activity ya, kembalikan kepada Allah atau melibatkan Allah dalam segala hal, tapi juga Allah dilibatkan dalam perkara ruhani, perkara-perkara takdir. Saya ambil contoh. Kalau kita ditimpa musibah, tadi apa kita bilangnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ditimpa perkara yang gak kita suka, kan kalau yang kita suka kita ucapnya apa? Alhamdulillah. Ini penting. Kalau kita diberi kenikmatan kita suka, kita ucap alhamdulillah. Tapi kalau yang kita tidak suka juga tetap ucap alhamdulillah. Tatkala kita merasa takdir itu tidak sesuai dengan kemauan kita, apa yang kita ucap? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah. Ini ketentuan Allah dan Allah yang menghendaki. Jadi orang yang melibatkan Allah, baik itu ditimpa kesenangan, kesedihan, ujian, ya atau kebahagiaan, semuanya dibalikinnya sama Allah. Termasuk kalau dipuji orang, balikinnya kepada Allah. Ibu cantik banget sih. Iya dong, saya mah perawatan 1 bulan aja 20 juta. Belum treatmentnya, krim malam sama siangnya. Ini baru perawatan skincare, belum make up saya high end semua. Waduh, Masya Allah. Itu ada yang dipuji, bukan kembaliin kepada Allah, malah dia sombong. Maka tanda orang yang melibatkan Allah, baik dipuji, baik dicela, baik digibahi, baik difitnah, ya, baik takdir yang datang tidak sesuai kemauannya, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tanda bahwa setiap langkah yang kita lakukan selalu melibatkan Allah. Bukan cuma diberi ketenangan, tapi ada keberkahan yang berbeda dibanding orang-orang yang tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Baik, karena sudah jam 11, mungkin sampai sini ada sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu. Mudah-mudahan sudahkah ingin yang mengatakan setan-setan lainnya. Oh, mau tahu siapa ya? Ya, Masya Allah, pentingnya memang melibatkan Allah dalam setiap langkah apapun yang kita lakukan, bahkan ternyata sekecil apapun ya Ustaz ya, kita perlu melibatkan Allah. Adakah yang Bunda yang mau sharing? Enggak, Bunda. Ini semua menohok pada yang gibah. Oh iya. Ya ada pun. Mumpung ada Ustazah Syifa. Biasanya ibu-ibu banyak yang pengen dicurhatin ini ya. Iya. Mangga ibu-ibu. Anjing dulu. Saya mau curhat sendiri saya. Ya, tadi saya sana kepikiran Ustazah, saya izin bertanya terkait dengan saya pernah ya kan ada yang apa ya bahasanya, jadi ketika kita mulai bersyukur maka Allah akan Menambahkan. ya menambahkan itu ketika tadi sih yang Ustazah bilang bahwa ketika ada takdir yang Tidak sesuai. Padahal walau di kemudian hari baru kita terasa ya itu tuh sebetulnya nikmat yang sangat besar. Tapi ya sebagai manusia saya rasa itu tadi yang ketika dikasih teguran gitu ya, itu ngerasanya bener aja sendiri ya, kenapa ya Allah kok kasih saya ini, kurang apa saya, padahal yang jelas banyak kurangnya gitu ya. Tapi momen bagaimana kita untuk terus bahwa apapun yang kita terima itu adalah bagian dari nikmat gitu. Itu bagaimana sih untuk bisa menyadarkan kita bahwa tidak hanya ini itu ada nikmat. Kemarin saya habis ketabrak, mobil saya ditabrak dari belakang. Saat itu saya lupa, saya bilang innalillahi ya Pak, baru ingat coba Pak, waktu itu saya udah alhamdulillah saya selamat. Itu aja sih, saya dan teman-teman saya selamat. Saya tadi oh iya ya, itu paling tidak
itu kan gitu ya. Apa sih harus apa yang kita lakukan agar sebetulnya apapun kita tidak ada momen untuk lupa sama Allah. Ya, gitu ya. Ya, baik. Ini belajar syukur, belajar ikhlas berat. Teorinya gampang, praktiknya sulit. Realita di lapangannya berat, Ustazah. Masya Allah, ikhlas syukur tuh berat. Tapi kalau diucapin lisan mah gampang ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, kadang lisannya alhamdulillah, hatinya ngegerutu. Suami ngasih uang belanja biasanya sehari cuma 5 juta kan? Tiba-tiba suami ngasihnya 50.000, kan ngegerutu tuh. Karena udah biasa besar dikasihnya kecil. Alhamdulillah, makasih ya bang, tapi hati ngegerutu. Dasar laki bakhil, pelit katanya. Gaji gede masa 50.000 ngasih istri. Nah itu, kadang gak bisa sinkron antara hati dengan lisan. Maka yang paling sulit memang dua, belajar syukur dan belajar ikhlas. Lalu bagaimana agar syukur dan ikhlas itu bisa smooth, berjalan dengan lancar? Kita kembali lagi kepada Allah, melibatkan Allah. Tatkala kita sedang diberi kenikmatan yang mungkin menurut kita tidak sewah kenikmatan orang. Kan kita nih kenapa jarang bahagia ibu-ibu? Sebab yang kita lihat tuh kenikmatan orang mulu, bukan kenikmatan kita. Pah lihat deh kenapa. Itu tetangga baru ganti mobil loh pah, mobil listrik model terbaru. Kita ini aja gak pernah ganti pah. Syukur mah alhamdulillah. Yang kita lihat yang di atas mulu. Makanya kata Nabi dalam perkara dunia, unzur ila mandunaka. Perkara dunia itu lihat orang yang lebih susah dari kamu, kata Nabi. Tapi perkara akhirat lihat orang yang lebih hebat dari kamu. Jangan kebalik. Agar sholat kita rajin, lihat orang yang tahajudnya lebih kencang. Tuh lihat tuh, dia mah tahajudnya gak ketinggalan. Sedekahnya banyak, emang orang dermawan. Tapi dalam perkara dunia, kekayaan, ketampanan, kecantikan, popularitas, lihat yang di bawah kita. Kita punya harta, kita punya mobil, walaupun mobil kita tahun lama bu. Kita lihat, buka kaca, alhamdulillah saya mah naik mobil. Kesian yang naik motor kehujanan, gak punya mobil. Kata yang naik motor, alhamdulillah saya masih punya motor. Kesian yang naik sepeda, ya harus digoes dulu pegel kakinya, saya mah tinggal ngegas. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah saya teh punya sepeda, ya nggak perlu jalan kaki. Kesian yang jalan kaki nggak ada yang nopang. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Kesian yang didorong sama kursi roda. Kata yang di kursi roda, alhamdulillah masih bisa didorong kemana-mana. Kesian yang cuma di atas tempat tidur nggak bisa bangun. Kata yang di atas tempat tidur, alhamdulillah masih hidup. Kesian yang udah di dalam kubur. Kan begitu ya. Jadi ngelihatnya tuh ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu lebih relevan, lebih efektif untuk ngelatih rasa syukur dalam hati kita. Jadi saat kita nggak bersyukur, saat kita ngelihat kenikmatan orang, kembali tutup mata, lihat yang lebih susah dari kita. Kita akan bilang alhamdulillah. Saya sama suami biasa sehari-hari naik mobil, alhamdulillah. Karena memang kita punya acara sana sini. Di keadaan yang sekarang memang lebih seringnya naik mobil, dan anak-anak kami juga demikian. Tapi saya punya prinsip sama suami, kali-kali kita naik motor. Bahkan kita ajak anak kita, saya punya anak 2 laki-laki, berempat naik motor panas-panasan. Jalan dari Jakarta sampai sini. Anaknya awal-awal ngeluh, kenapa sih panas, kenapa gak naik mobil aja? Tapi makin kesini dia menikmati. Karena sepanjang jalan kita naik motor, jubel-jubelan, dempet-dempetan, panas-panasan. Kita ngasih pelajaran di tengah jalan. Kakak lihat tuh, ya Allah, itu bapak-bapak yang jualan dia tuh. Ya, pas banget momentumnya ada bapak-bapak yang lagi jualan. Ibu tahu nggak? Dagangan di lampu merah tuh yang ada telur puyuh, yang ada tahu di plastikin, ada mangga di plastikin. Itu kalau kita pikir bu, berapa sih pendapatannya sehari? Ya Allah, kita banyak kufurnya, tapi mereka dapat 20.000, alhamdulillah masih bisa makan sama anak istrinya. Kita bukan lagi nanya hari ini apa yang dimakan ya, tapi yang kita tanya kadang-kadang, hari ini kita makan di mana pak? All you can eat, sushi, atau yang lainnya. Tapi ada orang di luar sana, hari ini yang kita makan apa ya pak? Telur cuman ada 1, nasi nggak nyampe, beras itu nggak nyampe 1 gelas pak. Sedangkan anaknya banyak. Terus saat lagi saya jalan sama anak-anak saya, lihat kak, ya Allah, bersyukur kita ya kak ya, masih bisa makan.
Bersyukur ya nak ya, masih punya kendaraan. Lihat tuh nak, iya ada anak kecil sama ayahnya di pinggir jalan lagi makan nasi kotak. Itu pentingnya ngasih pembelajaran ke anak-anak kita. Karena banyak orang tua yang salah prinsip pun. Begini, ada orang tua yang dulunya susah masih kecil. Ustazah, dulu masih kecil saya susah demi Allah Ustazah. Saya tinggal di kampung. Saya baru tahu ternyata mie satu bungkus itu bisa buat sendiri. Karena selama ini saya makan mie dibagi-bagi sama abang kakak saya. Saya baru tahu kalau sate 10 tusuk bisa buat sendiri. Selama ini ibu saya ngasih dibagi-bagi. Saking gak adanya. Bukan orang tua kita pelit sama kita bu, emang gak ada dulu. Ada orang tua yang menikmati kesusahan dulu. Ibu mah dulu gak pernah naik mobil kemana-mana. Ibu dulu gak pernah nginep di hotel. Coba anak kita seminggu sekali staycation hotel, makan di restoran, bajunya yang mahal-mahal branded. Karena orang tuanya punya prinsip. Ustazah, saya pernah ketemu seorang ibu, dia bilang, Ustazah, biar saya yang susah dulu, tapi saya gak mau anak saya juga merasakan kesusahan seperti saya kecil. Ini prinsipnya salah. Kenapa kita bisa sukses di usia sekarang bu? Karena kita dilatih dengan kesusahan oleh orang tua kita dulu. Kenapa banyak anak-anak yang sulit sukses, terutama anak Gen Z yang mereka memang instan apa-apa? Karena orang tuanya terlalu memanjakan dan punya prinsip. Pokoknya anak saya emang gak boleh susah, harus senang. Betul, tapi sebagai orang tua tidak boleh 100% memberikan kesenangan. Akhirnya anaknya sulit diajak susah. Karena kebiasaan staycation di hotel seminggu sekali, anaknya nuntut, mah biasanya kita ke hotel mah, kok minggu ini gak ke hotel? Gak dulu ya nak ya, uangnya gak cukup nak, gaji ayah lagi begini-begini. Aku gak mau mah, aku biasanya ke hotel, pokoknya aku gak mau. Anaknya tantrum, nangis. Nah ini kan salah juga. Jadi sesekali selain ke hotel, dikasih kemewahan, diajak juga susah. Nak kita begini yuk nak yuk, yuk kita tidur di sini yuk nak yuk, yuk kita begini ya nak ya. Boleh kita nyenengin anak, tapi harus tahu batasan agar mereka juga punya ikhtiar untuk berusaha dalam menjalani kehidupan. Jadi gitu, lihat ke bawah. Dan ketika kita melihat takdir Allah, coba pandang dari sisi yang berbeda. Tadi kalau ada takdir yang kita nggak suka, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Saya ambil contoh kejadian kereta kemarin di Bekasi Timur. Itu banyak testimoni dari para penumpang yang nggak jadi naik, atau dia udah naik tapi harus turun. Katanya tiba-tiba ada yang saya baca, saya lapar akhirnya turun, gak ikut kereta itu, biar aja dia ketinggalan. Ada yang pengen buang air besar, ada yang pengen sholat, akhirnya gak naik kereta. Mungkin ketika kita merasa tertinggal dalam suatu hal, kita marah sama Allah. Ya Allah, kenapa saya belakangan ya? Kenapa saya ketinggalan ya? Tapi kita itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu Allah. Yang tahu hikmahnya Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang menurut kita baik, kata Allah nggak baik. Yang menurut kita nggak baik, kata Allah baik. Cuman kan kita baru bisa ngelihatnya nanti setelah hikmahnya. Apa kata yang selamat? Ya Allah, tadi saya ngedumel, kenapa sih saya ketinggalan kereta? Terus saya cuma buang air sebentar, saya cuma makan sebentar. Ternyata ini jawaban Allah. Maka ditundanya sesuatu untuk kehidupan kita bukan karena Allah nggak sayang, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang membahayakan. Jadi itu ibu-ibu, ambil hikmahnya. Alhamdulillah nggak apa-apa, mobil saya penyok, yang penting orangnya selamat, gitu ya, untuk melihat takdir. Baik, ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi aku ikutnya di detik-detik terakhir. Oh iya. Jadi gini sih, kita kan lagi tenang nih waktu akhir sekolah, kadang dulu kan tenang, Yeah. kita bisa fokus apa-apain. Begitu satu pulang gitu kan, ributan mulai muncul gitu. Ya, kembali ya suasananya. Terus
lagi mau tenang, tiba-tiba si kakak tuh kayak ibu ini gitu. Nah di situ tuh langsung kayak astagfirullahaladzim kak gitu kan, nyebut gue sih, sempat nyebut gitu. Cuman tapi yang saya sesalin itu kenapa ya apa yang dilakuin sama anak saya itu selalu salah terus gitu Ustaz. Di mata kita Di mata saya sebagai seorang ibu ya. Apapun yang dia lakuin kok salah terus, padahal dia cuma pengen minta gini loh, minta makan, minta ini. Cuman saya sendiri pengen istirahat dulu gitu kan. Saya ada usaha kecil-kecilan lagi nggak Iya. dari aja gitu. Jadi pas sebentar ya kak, ibu istirahat dulu, terus kayak anaknya tuh Ada aja lah kemauannya gitu ya. Terus Iya. udah tuh saya bikinin makan segala macam. Terus saatnya sore tuh dia harusnya ngaji gitu dekat rumah, terus yang tidur kan Ustazah anaknya, terus ayo saya ngaji gitu, udah pelan banget dengan token banget sih kalau pakai kuat gitu kan. Terus ibu ngomong ngaji mulu kan terus segala macam. Ya Allah gimana ini caranya gitu saya. Jadi gimana ya Ustazah, emosinya itu tuh apa itu dari saya juga itu termasuk dari kalangan jin apa Iya. Paham, saya paham. Kegalauan kita ya sebagai seorang ibu ya. Ya berarti kan kurang lebih meniru saya waktu saya sedang dalam keadaan yang egonya masih tinggi, masih sedang lelah-lelahnya gitu. Sedangkan dia sebenarnya cuma pengen ini tapi kayak dia nggak sabar gitu. Nah, kita tolong caranya supaya kan Gen Z ini agak susah gampang ya. Betul. Anak kita bukan Gen Z lagi, malah Gen Alpha. Iya, Gen Alpha ya. Malah asbunnya banyak tuh. Asal bunyi mulutnya ya. Ibu kenapa begini? Ibu kenapa begini? Astagfirullah. Iya. Benar-benar nggak bisa jadi seperti kita dulu gitu. Gimana caranya, saya sampai baca-baca gimana ya supaya ngomongnya sama dia tuh nyambung gitu. Iya. Gimana semua emosinya nggak ikutan juga, jadi dia emosi, saya lebih emosi. Iya, gitu. betul. Aku jadi gini terus gitu. Tapi begitu dia pergi, tenang banget itu. Aduh. Kita ngerasa rumah tuh tenang, tentram ya. Pulang sekolah kembali lagi riuh gitu ya. Begitu atau lagi istirahat dia tidur, ya udah tenang tuh gitu. Dia pokoknya ada aja hal apapun yang dia minta tuh kayak saya di mata saya tuh salah. Kalau bahasa kita ngeriuhin, bikin kita dongkol gitu ya. Tapi sebenarnya cuma pengen ditemani. Iya. Gitu kan, Betul. Karena saya tuh udah kerepotan sama adiknya. Anak berapa ibu? Saya dua. Kedua yang kedua itu kan agak spesial jadi. Oh iya. Saya terlalu fokus sama yang kecil sih memang. Oh gitu. Jadi kayaknya agak cemburu juga. Jadi Baik. sedikit cari-cari perhatian lah gitu. Nah saya tuh pengennya gimana Ustazah biar tetap ngasih tahu dia tetap sampai apa yang saya mau, dia tuh nurut. Tapi begitu dia moodnya baik, bangun tidur tuh semua tempat tidur dirapiin, sekolah tuh saya nggak pernah nyuruh lagi tuh kayak malam tuh udah disiapin buku, seragam segala macam kayak gitu-gitu udah. Bekal pulang sekolah juga udah dibersihin, itu kadang juga sih. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh udah dilakukan sendiri. Cuman kalau lagi moodnya bagus. Iya. Ini kalau saya simpulkan dari pertanyaannya ya, ini kegelisahan seorang ibu ya. Sebenarnya kadang kita lelah, pengen istirahat, tapi kok anak saya ada aja maunya gitu ya. Ada aja yang bikin dongkol hati, ada aja bikin riuhnya. Salahkah saya Ustazah tatkala saya ngerasa anak saya sedang tidak di rumah dan saya merasakan as-sakinah, ketenangan rumah ini. Tapi saat ada di dalam rumah dia balik lagi, saya bilang kok dongkol lagi hati saya ya. Jadi saya pengen ngajak kita refleksi diri dulu. Sekali lagi ibu, kita ini orang yang sangat beruntung Allah jadikan, sebab Allah ngasih kita amanah anak. Makanya kalau kita lagi dongkol, dan kita kan sebenarnya udah paham anak kita tuh ada keperluan, ada maunya. Kenapa sih anak itu suka bikin perkara sama ibunya? Bahkan kalau sama ayahnya lebih keep silent loh. Mereka lebih nurut, lebih diam, lebih tapi sama ibunya ada aja tingkahnya. Kenapa? Sebab anak merasa ibu adalah tempat teraman. Ibu adalah tempat ternyaman. Kalau tempat ternyamannya saja tidak bisa menerima, dia akan pergi kemana? Makanya bukan cuma mbak yang ngerasain, saya yakin ibu-ibu yang lain juga begitu. Apalagi masa-masa anak usia 0-7 tahun. Saya kemarin gitu, saya punya anak, sekarang sudah 9 tahun. Masya Allah laki-laki aktifnya bukan main juga, baik kinestetik dan lain sebagainya. Sekarang punya adiknya laki, saya kira kalem, lebih parah lagi. Yang kedua, bayi, itu saya kejadian juga yang mbak bilang. Saya mau berangkat tadi, nyampe rumah jam 7 pagi. Ya saya bilang sama Bu Noni, mohon izin saya agak terlambat karena saya tadi memang ngambil waktu tidur dulu, istirahat, sebab pusing sekali di kereta itu ya Bu ya, berjam-jam namanya kita jalan ya. Ketika saya tidur,
anak saya yang kecil masuk ke kamar. Padahal alhamdulillah saya di rumah ada yang bantu juga ya. Cuman ini anak tiba-tiba naik tangga sendiri. Naik tangga sendiri, sudah bisa buka pintu sendiri. Saya kaget juga tadi, semua kaget dalam rumah. Nyata saya paham satu, dia kangen sama saya. Karena saya tinggal 2 hari ke Solo kemarin. Gimana pun anak-anak nyariin ibunya, dia kangen. Umi katanya. Umi Cipa katanya ya. Itu iya adek. Tapi saya ngantuk, demi Allah saya ngantuk banget. Ada momen dimana kita capek banget ya Bu ya. Saya bilang adik-adik sama mbak lu ya, Umi capek banget. Umi tidur, tapi nggak mau. Saya tidur adalah dia duduk di muka saya, dia main kuda-kudaan di badan saya, rambut saya ditarik-tarik sampai emosi. Dan itu fitrah kita manusia. Adek, Umi capek, mau tidur dulu ya sayang ya. Tapi anak itu tetap tersenyum Bu. Umi katanya. Disitulah capek saya hilang, kesel saya hilang. Maka ketika saya lagi marah sama anak, saya ngelihat senyumannya, saya ngelihat tangisannya, saya ngelihat wajahnya, saya bilang alhamdulillah. Gak semua orang dikasih nikmat kesempatan dihadirkan anak-anak dalam keluarganya. Maka saya kembali, kalau lagi saya dongkol, saya merasa sama anak saya ini lagi pada gak ada di rumah. Saya bilang aduh adem banget ya. Tapi saat pulang aduh mulai lagi ributnya, berantemnya, tarik-tarikannya, nangisnya lagi. Di situ saya bilang, ya Allah, saya ngerasain kayak gini nggak lama. Nanti saya rindu pasti kalau mereka udah besar. Nggak ada lagi mainan yang berantakan, rumah udah nggak kotor lagi, bahkan kamarnya udah pada kosong, udah pada berkeluarga. Ya Allah, saya nikmatin, saya pandang wajahnya. Ini amanah Allah, ini titipan Allah. Dan kenapa ada aja permintaannya ke saya sebagai seorang ibu? Karena dia tahu ibu itu tempat ternyaman. Anak melakukan kesalahan berkali-kali, yang ngerangkul cuman ibu. Sini nak, sini. Dia tahu marahnya ibu nanti baik lagi. Ibu mah marah nanti baik lagi. Coba orang lain, coba yang lain-lain saya bikin marah, nggak bakal kayak ibu saya. Gitu. Jadi pertama saya pengen ngajak Bunda, kita berdamai dulu dengan diri kita. Karena jadi orang tua itu belajar seumur hidup. Orang tua dulu ada nggak sesi parenting? Saya tanya orang tua kita dulu pernah nggak ikut seminar parenting? Nggak pernah, mana ada, apalagi di pelosok-pelosok. Seminar parenting, kajian parenting, ada nggak pernah baca buku-buku parenting mereka? Enggak, apalagi generasi baby boomers zaman-zaman dulu. Tapi pakainya hati, pakai feeling. Oh cara mendidik tuh seperti ini. Ternyata mendidik dengan hati itu lebih lebih efektif. Kita bukan main, seminggu sekali ikut seminar parenting. Betul ya? Bahkan ada yang batch 1, batch 2, batch 3, ada yang sesi 1 sampai sesi 10. Pembicaranya beda-beda, belum buku-buku parenting, belum lagi video-video kajian parenting. Tapi banyak dari kita yang semangat ikut parenting, pengamalannya 0. Kenapa? Sebab bukan hanya tentang ilmu, mendidik anak itu dengan hati. Kalau kita kembalikan kepada Allah, ini amanah Allah, maka menjalaninya akan lebih luas Mbak Bunda. Ini amanah Allah. Jadi tatkala anak banyak, kalau bahasa Cineranya banyak cincong ya, banyak bener yang dipengen gitu, coba peluk dulu. Adek mau apa sih? Kakak mau apa sih sayang? Bunda capek loh. Mau apa sih sayang? Cium-cium lagi dia. Jangan-jangan dia cuma pengen pelukan kita, cuman pengen ciuman dari kita. Dia rindu sama ibunya, apalagi kakak yang sudah punya adik. Saya merasakan betul, saya punya anak pertama itu memang jauh dengan adiknya. Jadi waktu saya lahiran anak kedua, kakaknya usia 7 tahun, kelas 1 SD. Baru-baru lahiran, itu cemburunya bukan main. Umi gak pernah meluk Nabil, adik mulu yang dipeluk katanya. Jadi dikit-dikit marah sama uminya. Bahkan kalau tidur itu, karena saya lagi mengasihkan adiknya, itu selalu dia nyuri-nyuri meluk saya dari belakang, ya ngambil tangan saya. Di situ saya sadar, oh dia cemburu. Saya harus lebih banyak waktu ke kakaknya juga. Kan kalau adiknya masih kecil belum ngerti, begitulah kira-kira. Jadi cara menyampaikannya, anak kecil 0-7 tahun itu adalah masanya bermain. Ibu mau pakai teori apapun ke anak kecil nggak akan masuk ke otaknya. Yang bisa adalah bahasa seorang ibu. Ibu duduk, ajak, cium tangannya, cium keningnya. Adek, sayangnya Bunda. Cium Bunda dulu sayang. Nah,
Adek mau apa nak? Adek ngaji ya. Nanti kalau nggak ngaji gini. Ngaji ya sayang ya. Nanti kita beli. Jadi anak 0 sampai 7 tahun itu masih boleh dengan hadiah. Nanti kita beli es krimnya, habis ini enak loh es krimnya. Yuk, masih boleh. Itu ya Bunda ya. Kira-kira seperti itu. Jadi cuman kita yang tahu bahasa ibu seperti apa. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi ya sebelum saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi pertanyaannya tentang kita itu sudah berusaha, misalnya ini ada seseorang, kita sudah berusaha menutupnya, tapi malah kita yang kena imbasnya. Itu apa yang harus kita lakukan dengan Sudah berusaha apa? menutup aib seseorang? Oh, oke. Ya. Istilahnya sebenarnya sih bukan sesuatu yang mungkin merugikan orang lain, malah jadi merugikan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang seperti itu? Iya. Sebenarnya gini, gibah itu dilarang dalam agama. Karena gibah itu layaknya memakan bangkai saudara kita sendiri, ya. Tetapi ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah gibah di mahkamah pengadilan. Ya, misal saya ambil contoh, ada kasus perampokan atau pencurian. Disidanglah si perampok ini, dipanggil kita sebagai saksi. Ibu benar korbannya, Bu? Benar. Coba ibu sebutkan dulu, apakah ciri-ciri pencurinya sama dengan yang ibu lihat? Kemudian kita jawab, si hakimnya, maaf Pak Hakim, saya nggak bisa jawab, saya takut gibah. Kira-kira cocok apa enggak? Enggak. Loh kenapa Bu? Saya nggak mau ngomongin orang Pak Hakim. Ya saya minta ciri-cirinya, maafin Pak Hakim, saya takut gibah. Itu keliru. Maka boleh kita ceritakan, perawakannya seperti ini, cara bicaranya seperti ini, ya. Kemudian dia mengancam saya dengan cara seperti ini, kan gibah itu artinya membicarakan orang ketiga. Yang kalau dia dibicarakan dia nggak suka, maka dalam mahkamah pengadilan gibah sangat boleh. Termasuk bukan cuma pengadilan pidana, tapi juga perdata. Misal kasus perceraian suami dengan istri, kan dipanggil dong suaminya KDRT, ya, dipanggil, terjadilah proses perceraian. Ditanya, bagaimana ibu sebagai korban KDRT? Silahkan diceritakan apa yang dilakukan oleh suami selama di rumah, sudah berapa tahun, bagaimana kronologinya. Pak Hakim maaf, bagaimanapun dia suami saya takut gibahin suami saya, itu aib keluarga saya. Bu nggak apa-apa, ini di pengadilan, maafin saya nggak bisa gibah Pak. Kan salah, kita harus buka dong. Pak, suami saya itu baik, tapi memang ABCD yang dia lakukan, dia pernah melakukan ini, itu dan lain sebagainya, dan itu wajib dibuka di pengadilan walaupun aibnya terbongkar. Seperti itu. Jadi ada beberapa gibah yang boleh untuk dibuka, ya, demi kemaslahatan. Jadi kita bisa bedakan mana yang harus dibuka untuk kemaslahatan bersama, ya, dan mana yang memang harus ditutup, itu juga untuk kemaslahatan. Maka tergantung kita yang tahu mana yang dibuka, mana yang ditutup. Gitu. Tadi kan ibu tanya, saya sudah menutup aib, tapi jadinya nggak maslahat, malah mudarat. Ya sudah, dibuka saja, disampaikan. Kalau memang disampaikan itu lebih maslahat daripada dibuka. Tapi membuka aib juga tadi ada cara-caranya, nggak bisa kesembarangan orang. Kita punya kasus rumah tangga, perselisihan, konflik. Apa surah An-Nisa mengatakan dalam Al-Quran? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi konflik antara suami dengan istri, maka cari orang ketiga sebagai penengah. Orang ketiga itu siapa? Sesepuh, baik dari keluarga besar, laki-laki atau perempuan. Orang tua kah, paman kah, kakak ipar kah, kakek nenek kah yang bisa menengahi. Maka curhat rumah tangga nggak bisa sembarangan, apalagi sama lawan jenis. Ya aku mau cerita, suami aku kayak begini, istri kamu gimana? Istri aku juga begini-begini. Nah itu yang salah. Karena tadi harus kepada keluarga besar, dan curhatnya harus silang. Jadi kalau yang punya salah suami,
istri harus ngobrol sama orang tua suami. Mah, anak mama begini-begini mah, maaf ya, begitu loh mah. Oh begitu ya, biar ibunya responnya seperti apa yang harus kita sampaikan orang tuanya. Istri yang salah, suami nyampein ke orang tua istri, mohon maaf mah, istri saya tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri. Nah itu, kalau kita salah sasaran, suami kita punya salah, kita ngadu sama orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Cerai aja sama dia. Ayah udah muak ngelihat mukanya. Kok gitu jadi suami? Kitanya masih cinta. Hari ini bertengkar, besoknya keramas. Baik antu ya bu ya. Jalan bareng, kata orang tua, kamu gak jadi pisah? Enggak pak, aku masih cinta dengan suami. Berarti kita keliru curhatnya. Maka seperti itu. Jadi kalau ada yang bisa dibuka, dibuka untuk kemaslahatan. Kalau harus ditutup, ditutup juga untuk kemaslahatan. Seperti itu ya mbak ya. Baik, karena sudah 11:30, mohon izin, mohon maaf, saya kebetulan harus langsung balik karena ada orang tua saya datang ke rumah. Tadi ngabarin mendadak juga. Ya, kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah jadikan kita istri yang solihah, orang tua yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah seorang hamba yang taat kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu apabila ada yang kurang berkenan. Insyaallah lain waktu kita silaturahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.